Shalom and Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, engkong, emak, cece, lae itu, bapak tua, inang tua, bapak udah, inang udah, tulang nan tulang, lae, mas, beli, ya semua, adik-adik juga, adik-adik remaja yang saya kasih, yang saya cintai. Puji nama Tuhan. Yesus mengasihi Anda, saya mengasihi, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Kemarin kita sudah mendengar tentang Yesus Gembala yang baik. Hari ini atau pagi ini kita akan mendengarkan domba yang baik. Ya, apakah saya ini domba yang baik? Apakah kita menjadi domba yang baik? Kata Yesus itu adalah domba yang mendengarkan Sang Gembala. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dia sebagai Gembala Agung yang menjadi dombanya harus mendengar dia. Mendengar lebih baik dari segala korban bakaran atau segala persembahan. Mendengar berarti kita belajar untuk manut, belajar untuk taat. Dan kalau kita bisa mendengar, bisa melakukan firman Allah dengan baik, melakukan apa yang disuarakan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Jadi dengarkan suara Tuhan, suara Gembala kita itu. Suara Gembala kita tidak akan pernah membawa kesesatan bagi kita. Suara Gembala itu akan menuntun kita ke arah yang benar dan baik, ke arah yang memuliakan Dia, ke arah yang meninggikan Bapa, ke mengangkat harkat dan martabatmu. Itu sebabnya engkau dikasih oleh Tuhan. Jadilah domba yang baik yang mendengarkan suara Gembala. Yang kedua yang tidak kalah penting ialah bahwa gembala atau domba itu harus mengikuti gembala. Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Setiap orang harus mengikuti teladan agung itu. Suara tadi kita mendengar suara lalu kemudian mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan bagi kita. Mengikuti itu sama seperti, ya kalau dulu saya sering bersama ke hutan, jadi kalau maka saya akan menuntun mereka, memberikan jalan, saya di depan mereka, mereka tinggal ikut. Nanti kalau mereka kesulitan, maka saya akan mendorong mereka, terutama anak saya. Ya, jadi mendorong supaya naik ke atas bukit. Karena dari bukit kita bisa melihat alam yang begitu luar biasa, bisa melihat Mataram yang begitu baik, begitu indah dari kejauhan, apalagi pada malam hari dengan segala gemerlapnya. Jadi mengikut itu penting supaya apa? Jangan tersesat. Ya, saya pernah waktu mencari jalan di hutan itu tersesat juga. Ya untung ada orang. Saya sudah bikin tanda-tanda sebenarnya karena saya ini anak pramuka. Jadi sudah berikan tanda-tanda, tetapi rupanya saya salah melihat tanda itu. Ya, jadi akhirnya saya linglung karena di hutan, namanya di hutan. Dan pada akhirnya ada orang yang menuntun saya dan, Pak, ikuti saya. Nah, ketika saya mengikuti dia, lalu dia tunjukkan dengan mudah dia, karena dia orang di situ, orang di perkampungan itu yang sedang masuk ke hutan lalu mau pulang. Ya, puji nama Tuhan. Jadi begitulah kalau kita di hutan. Jadi kalau kita di hutan harus ada orang yang mengerti tentang jalan itu supaya kita tidak tersesat. Kalau kita tersesat,
kita bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bisa meninggal dunia. Puji nama Tuhan. Jadi mari mendengarkan suara gembala, lalu mengikuti sang gembala. Dan yang ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah mengenal suara gembala. Waduh, kemarin malam saya katakan ketika Allah mengenal kita mengenal gembala itu, maka proses yang sangat luar biasa, di mana kita meyakini, mempercayai kalau kita kenal betul Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, yang menjadi gembala kehidupan kita, menjadi gembala hati kita, gembala rumah tangga kita, gembala gereja kita, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak pernah takut menghadapi situasi dan kondisi yang dalam keadaan apapun, badai krisis, badai kesulitan, keadaan apapun, kalau engkau mengenal suara sang gembala itu, mengenal dia dengan baik, maka engkau tidak akan pernah cemas, engkau tidak akan pernah takut, engkau tidak akan pernah khawatir, sebab engkau mengenal dia melalui suaranya, yaitu firman Allah. Jadi kenali suara gembala itu, kenali orang domba. Alkitab katakan domba itu mengenal suara gembalanya. Jangan sampai kita tidak mengenal suara gembala kita. Yesus gembala agung kita. Kita sebagai dombanya harus mengenal. Domba yang baik itu adalah mengenal suara, mendengar, mengikuti, lalu mengenal, dan tidak akan lari dari gembala yang baik itu. Domba yang baik itu, yang keempat, kata firman Allah, dia lari dari gembala asing. Dia lari, bahkan menolak gembala asing yang datang kepadanya, yang datang menyesatkan dia. Satu contoh, saya waktu muda baru pelayanan, ada orang yang merasa berkuasa. Jadi dia bilang, bro, jangan nyinggung-nyinggung dosa kalau berkhotbah. Nanti kalau menyinggung dosa banyak nanti tersinggung. Ya, tapi saya mau katakan, di mana khotbah yang tidak mengingatkan manusia akan dosa, itu suara asing itu, saya tidak mau dengarkan dia. Dan pada akhirnya ya memang terjadi pertarungan, karena dia orang yang berkuasa, punya uang, punya duit, dan untuk itu dia berhasil menyingkirkan. Haleluya! Dia berhasil menyingkirkan saya. Tapi dia tidak berhasil menyingkirkan prinsip-prinsip iman saya. Dia tidak berhasil meruntuhkan iman saya. Dia mungkin bisa mengusir dari organisasi lama saya. Haleluya. Anda bisa bayangkan, didikte untuk berkorban, kasih karunia, rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang taat. Rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang mendengar dia, mengikuti dia. Tidak akan ada rahmat Allah. Memang Alkitab katakan rahmat datang kepada orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi kalau engkau sudah hidup dalam kebenaran, sudah menikmati kasih karunia Allah, lalu kau berbalik, itu namanya kamu mempermainkan Tuhan. Lari dari orang-orang yang menyesatkan engkau. Lari dari orang-orang yang membawa engkau kepada kehancuran. Tolak mereka kalau hanya untuk menyenangkan pribadi mereka. Tolak gembala-gembala yang hanya memeras. Tolak gembala yang hanya mementingkan kehidupan perut mereka. Tolak.
Tapi jangan menyalahgunakan kegembalaanmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Perhatikan kehidupan. Doakan. Saya mau katakan, hari-hari ini saya sangat mudah untuk menangis. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya sudah bertemu dengan Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan, sangat mudah air mata saya bercucuran di hadapan Tuhan. Saya ingin terus mendengar suara Sang Gembala itu. Saya ingin terus taat. Saya ingin melakukan apa yang sebenarnya menyenangkan Dia. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mau katakan, kita harus menjauhi suara-suara Sang Gembala. Ada orang berkata, mujizat tidak akan berlangsung lagi, itu sudah zaman Yesus. Saya mau katakan mujizat tetap bisa berlaku. Ada orang katakan itu sudah masa lampau. Tapi saya katakan mujizat Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Saya sudah bawakan bagaimana Yesus yang tidak berubah itu. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya. Dialah Gembala agung kita. Dialah Gembala yang tidak pernah berubah itu. Jadi rahmat Allah senantiasa datang kepadamu jika engkau menjadi domba yang baik. Domba yang baik itu saya katakan dia mendengarkan Sang Gembala, mengikuti Gembala, mengenal suara Gembala, lari dari gembala asing. Sehingga ketika engkau melakukan apa yang berkenan, ini akan ada 2 seri. Jadi sore nanti akan ada pemberitaan firman Allah, atau malam. Nanti pagi jam-jam 10 kita akan ibadah. Jadi kalau minggu saya biasanya 3 kali menyampaikan kebenaran firman Allah itu. Saya berharap Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarkan kasih dan kemurahan Allah terus mengikuti kita. Sehingga kita terus taat kepada Tuhan. Hidup dalam dengar-dengaran kepada Allah. Hidup dalam jejak-jejak ilahi. Hidup dalam rasa hormat dan takut kepada Allah. Dengan rasa penghargaan setinggi-tingginya kepada Sang Gembala yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi Sang Domba. Kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam situasi yang begitu luar biasa, kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Kami juga berdoa bagi para menteri, Tuhan Yesus, para pejabat, para bupati, para gubernur, para lurah RT yang semua bekerja untuk menanggulangi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, kami berdoa agar hikmat Allah terus menyertai mereka, ketegasan daripada Allah terus menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan juga kami doakan supaya Tuhan terus memberkati gereja, hati di hadapan, bertobat terus-menerus di hadapan Tuhan. Sehingga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, umat-Mu, datang merendahkan hati, menarik belas kasihan Sang Gembala kami. Karena kami adalah orang-orang yang mau dengar-dengaran kepadamu, orang yang mau taat mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Saya mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman-Nya juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang olehnya bisa diselamatkan selain dalam nama Yesus. Kalau engkau orang yang mau menerima Yesus, ini adalah keputusan yang sangat luar biasa.
keputusan yang hebat yang pernah Anda lakukan seumur hidup Anda. Mari kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan aku dari segala dosa-dosa darah-Mu yang ajaib itu. Saat ini aku membuka hatiku untuk Engkau masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya percaya, yakin, telah menerima hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-Mu, menjadi domba gembalaanmu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi engkau yang sakit malam hari, pagi ini, saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau. Dan saya akan berdoa bagi Anda yang sakit, apapun sakit Anda, nyatakan itu di hadapan Tuhan, karena keterbatasan saya dalam menyebutkan segala sakit penyakit. Tapi Tuhan tahu betul, karena Tuhan sudah berkata, aku melenyapkan segala kelemahan dan sakit penyakit mereka. Percayalah. Saat ini kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesuslah yang menolong Anda. Yesuslah yang memberkati Anda. Saya mau katakan, di dalam nama Yesus segala sakit penyakitmu akan lenyap. Mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, mari tumpangkan tangan atas yang sakit. Dan bagi Anda yang COVID, tumpangkan tangan atas hidupmu. Di atas kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi mereka-mereka yang COVID ini Tuhan. Kami telah menyaksikan di televisi, kami telah menyaksikan banyak korban oleh karena penyakit COVID yang diderita, yang banyak kali mengambil korban. Tuhan Bapa di surga, COVID ini telah banyak memisahkan antara anak dan orang tua dan anak. Banyak berpisah antara suami dan istri, istri dan suami, dan lain sebagainya Bapa di surga. Pada intinya, kematian akan memisahkan mereka satu demi satu dengan keluarga-keluarga yang mereka kasihi. Tapi kami mohon kemurahan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah rahmat-Mu turun atas mereka. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka yang sakit COVID ini Bapa di surga. Ulurkan tangan-Mu menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang COVID, engkau yang COVID, engkau yang COVID, engkau yang COVID, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima kesembuhan dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, mari belas kasihan-Mu turun juga bagi mereka-mereka yang sedang menumpangkan tangan atas sakit-sakit mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan belas kasihan-Mu bagi mereka. Ulurkan kebaikan-Mu Tuhan. Datanglah kepada mereka dan jamah mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, yakin dan percayalah bahwa Yesus hadir di mobilmu, di rumahmu, dimanapun engkau ada. Yesus hadir, Yesus hadir.
Dia sedang menunggu keyakinanmu, kepercayaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Yakin dalam nama Yesus, Engkau mengulurkan tanganmu dan melenyapkan segala sakit penyakit mereka dan kelemahan mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sembuh, 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 sembuh. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi mereka, Engkau telah menyembuhkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Di tempat ini kami berdoa. Dimanapun mereka yang sedang meyakini Engkau, yang mempercayai kuasa doa dalam nama Yesus, Kau sembuhkan dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan pakai jalan pintas. Pakai imanmu, pakai keyakinanmu, pakai. Oh Bapa, mungkin hidupmu sama seperti janda di Sarpat. Engkau tidak punya persediaan apapun, terkecuali engkau sedang mempersiapkan makanan untuk kau nikmati. Selanjutnya engkau tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Tapi hari ini firman Allah datang kepadamu untuk engkau menyerahkan segala apapun kepada Dia, kepada Yesus. Firman Allah datang kepadamu, percayalah akan pemeliharaan Tuhan, serahkanlah khawatirmu dan takutmu kepada Dia, karena Tuhan yang memelihara engkau. Dengarkan suara Sang Gembala, dengarkan firman Allah, dengarkan Dia, taati Dia, berjalanlah di dalam Dia dan dalam kebenaran. Miliki takut akan Tuhan dan kesuciannya. Oh. Saya yakin Tuhan dapat menolong engkau, Tuhan dapat memberkati engkau. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, yang membutuhkan pertolonganmu, yang membutuhkan rahmatmu, yang membutuhkan kekuatanmu, sehingga mereka cakap untuk melewati masa-masa sulit mereka. Dan kami yakin dan percaya Engkau menolong mereka, Engkau telah memberkati mereka. Pertolongan Tuhan telah hadir kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Allah sudah turun atas mereka. Bapa, terima kasih Bapa, dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, semua kami Tuhan, sehingga kami terus tetap kuat, tetap sabar. Kami yakin selalu ada solusi, ada mujizat ketika kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat Engkau menolong mereka, bersedia hadir untuk melegakan hidup mereka, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau engkau orang
yang mau bertobat, menerima Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan, karena engkau telah jenuh. Setiap kali engkau berikrar, tetapi engkau tidak mampu memenuhi ikrarmu. Engkau tidak akan pernah bisa memenuhi janjimu kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya akan membantu Anda di dalam doa. Semoga Tuhan hadir kepadamu kalau engkau orangnya. Taruh tanganmu di dada. Lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka saat pagi ini Tuhan. Engkau menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putuskan segala rantai dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan-kecanduan akan dosa dan keinginannya, serta hawa nafsunya. Di dalam nama Yesus terputuslah rantai dosa dari hidup mereka. Apapun yang menjadi kebiasaan mereka yang tidak memuliakan Engkau, diputuskan saat ini juga dalam nama Yesus. Masuklah ke dalam hati mereka, isi kekosongan hati mereka dan baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup mereka lebih lanjut, sehingga mereka adalah alat-alat yang baik di tangan-Mu. Oh Tuhan, sama seperti Engkau bisa mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang Engkau pakai. Pakai juga mereka yang menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekaligus kami minta pengerja-pengerja di hadapan. Terima kasih, berterima kasihlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat, dan saran saya tetaplah datang beribadah di gereja atau di tempat ibadah di mana yang terdekat kepada Anda. Puji nama Tuhan. Dan saya juga mau mengatakan kepada kita yang sudah ditolong, mengalami restorasi dari Tuhan, pembaruan dari Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kebaikannya bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan jangan lupa untuk menyaksikan pertolongan Tuhan, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau ingin orang lain lakukan kepada, melakukan jugalah demikian kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhan di dalam Kristus Yesus, menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan juga apa saja yang kau doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Percaya engkau sudah menerima, engkau sudah menerima. Percaya saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus menolong. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Mari kita tetap, ya, kalau pagi ini kita beribadah, mungkin di beberapa daerah sudah tidak bisa lagi, ya, kita yang mungkin masih bisa beribadah, saya mari kita beribadah, tapi jangan lupa melakukan prokes yang ketat, 5M itu, yaitu memakai masker, itu double ya. Lalu kedua, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Lalu kemudian menjauhi kerumunan, ya, menjauhi kerumunan,
Jadi jangan malah mendekat, ya, tapi jauhi kerumunan-kerumunan karena biasanya di situ banyak, ya. Lalu kemudian kurangi mobilitas kita supaya di mana kalau tidak penting tidak perlu keluar, ya, work from home. Ya, kita nggak tahu lah bagaimana, tapi kita tetap terus berdoa. Kita terus berdoa juga bagi para sukarelawan, bagi para dokter, para polisi, tetap diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, sayangi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita, salam, 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 salam. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara, salam bagi kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.